ketemu lagi dengan AM PM. Udah bener kan gue sekarang? Ya, udah bener. 100 buat Ika. Ya, ketemu lagi setelah beberapa hari, setelah beberapa minggu kita bolos. Bolos. Finally, Sibuk. we are here. Sibuk banget ya. We're Sibuk. finally back. Yo, what's up? Jadi gimana nih puasa pertama lo di sana? Maksudnya bukan puasa pertama kali. Ini udah berapa tahun keberapa berarti ya puasa di sana? Di Tahun ke-7 kali ya, tahun ke-6 atau ke-7 lah. 7, tahun ke-7. Semakin membaik sih, semakin better karena semakin dekat ke winter kan. Pas gue nyampe kan kayaknya menjelang pas lagi summer tuh puasanya, jadi berasa berat banget, lama dan panjang dan panas gitu kan. Kalau sekarang sudah lumayan karena masih winter judulnya. Jadi agak pendek dikit, agak sejuk juga, masih suka sering hujan dan barusan hari ini juga snowing, jadi adem. Nggak terlalu. Masih snowing? Kayaknya penghabisan deh. Harusnya minggu depan udah spring kan, jadi tadi tiba-tiba snow dress gitu, terus hujan, ya udah hilang lagi snownya. Nggak niat tahun ini, nggak niat banget. Gitu. Tapi jadi berapa jam kalau deket-deket sama spring gitu? Di winter ya, berarti masih winter. Masih winter judulnya sekarang. Kalau sahur itu subuhnya jam 6.15 lah ya. 6.15, bukanya jam 7.20. Itu yang paling asik banget tuh, yang puasa pertama tuh 6.15, 7.20. Jadi berapa jam tuh? Cuma 13 jam. Nah, not bad. 13 jam. Cuman ya lumayan banget kan dibandingin summer. Gile asli. Udah yang bangunnya pagi banget jam 4 gitu kan. Terus tidurnya juga mualem banget gitu kan. Mesti nungguin buka. Kapan bukanya? Jam 9.30 tuh baru buka. Ya Allah, Tuhan. Jam 4 pagi, terus jam 9.30, jam 21.30 gitu. Iya. Oh my God. Wah. Kalau pagi kan, kalau subuh gitu kan udah terang benderang banget kan. Jadi kita mau nggak mau, makanya kalau gue tuh, kalau nggak cuma gue, kita di sini kalau udah ganti season tuh ganti korden gitu. Yang blackout buat summer sama yang tipis buat winter, karena winter nggak keluar mataharinya, jadi kita berharap jam 8 masih gelap banget gitu kan. Sementara winter jam 4 summer jam 4 udah terang benderang, gue masih mau tidur gitu kan. Kacau balau pokoknya tubuhnya di sini. Makanya anak-anak kalau summer kan juga long break banget kan, sampai 3 bulan gitu kan. Karena mereka tidurnya juga jam 10, jam 11 baru masuk kamar. Karena masih gak ada apa-apa, kayaknya belum gelap gitu kan. Diterang, ngapain gue masuk kamar gitu. Jadi biar gak kacau ngajar juga ya. Iya, belum panasnya kan. Nah, kan itu kan serba ekstrim kan di sini kan. Kalau panas-panas banget sampai 40 sampai 38. Ya udah, selamat. Tapi alhamdulillah tahun ini mulai membaik gitu. Alhamdulillah. Ada temennya nggak puasa? Temen selain di rumah gitu kan, yang puasa kan, maksudnya kalau sekeluarga kan iyalah ya, jelas puasa semua. Cuma di lingkungan lo kayak di kantor apa di mana gitu, ada yang nemenin puasa juga apa enggak? Ada temen gue ada yang sekantor, kebetulan dia juga berpuasa, jadi gitu. Cuman ya udah gitu-gitu doang, nggak pernah ngobrol sih sama dia. Cuman ya gitu, karena gue duduknya deket pantry, jadi agak terusik dengan bau-bau kopi gitu ya. Wah, itu gila. Setiap itu menit musuh paling utama sih itu sih, ya Allah. Kalau seandainya udah yang bau kopi itu, udah gue rasanya langsung oh my God, ini kapan buka? Auto marah ya. Gila, kayaknya langsung aduh. Kalau makanan nggak terlalu, cuma kopi tuh kayak terlalu gue. Itu edik banget. Sama. Suasana tuh langsung berubah gitu kalau kopi kan. Iya. Kayak dunia tuh langsung cerah gitu kan. Cuma gue gak bisa memilikinya gitu kan. Gue gak bisa memilikinya, gimana.
Aduh, gitu deh. Tapi nggak tahu deh tahun ini berasa rada-rada performance gue rada-rada terganggu sih. Gue nggak tahu apa karena gue nggak pengen nyalain puasa karena kita kan udah hampir sepanjang hidup kita puasa ya kayaknya ya. Cuman perubahannya mungkin karena gue sedang perubahan macam-macam lah, banyak banget mungkin ya dalam hidup gue. Jadi mungkin itu yang pengaruh juga. Agak sedikit terganggu. Semoga minggu depan pas gue kembali ke kantor agak sudah resume lagi my normal performance. Amin. Amin. Usia kali ya loh. Itu dia. Gue dari kemarin juga ngobrol sama teman gue. Mungkin itu kali ya. Gak ngerti deh. I don't know. What do you think? Gak tahu juga sih. Gue nggak apa ya. Slightly different. Gue tapi jujur aja gue juga ngerasain slightly different gitu ya. Apa tuh? Dalam hal apa? Ya itu tadi bukan performance sih, tapi kayak gue tuh rasanya cepet capek aja gitu. Apa itu jadi lebih cepet capek. Cuma masalahnya kalau seandainya udah sampai di tempat tidur, gue juga nggak bisa tidur karena belum waktunya gitu kan. Misalnya habis sahur gitu kan, masih melek ya, namanya kenyang gitu kan, nggak mungkin bisa tidur. Terus tahu-tahu udah matahari udah mulai naik kan, kalau habis sahur gitu udah terang kamarnya, ya otomatis jadi nggak bisa tidur kan. While malam pun juga tidurnya kan kepotong tuh. Singkat, Jadi iya cuma mesti mikir mau bikin apa nanti sahur, apa segala macem kayak gitu tuh. Jadinya rasanya nggak tahu kenapa jauh lebih capek aja. Iya kayaknya sih, benar-benar. Mungkin juga ya itu kayaknya sih lebih pengaruh dari tidur lo yang apa singkat itu kali ya. Gitu ya. Terus yang lucu pas kemarin gue juga ada undangan kan buat iftar gitu kan. Nggak undangan sih, dia baru punya rumah baru, jadi kita gue sama anak-anak datang gitu kan. Terus kalau kita kan biasa lah ya bukber gitu-gitu, banyak lah acara juga. Kalau di Indonesia kan seru ya. Kalau dia tuh yang nanti gue mau masak lasagna gitu. Oke, gitu. Udah, terus gue nanya anak-anak pengen lagi pada ngidam apa gitu-gitu. Oh, gue ngidam ini gini-gini. Ya, akhirnya gue bawa fried chicken, ya kayak KFC gitu ya namanya, tapi Mary Brown's di sini, sama Mr. Puffs, yang apa sih yang ada nggak di Indonesia? Ya, apa sih kue sus? Ya, oh ngetren juga di sana ya? Kayaknya pernah dengar soalnya. Terus ya semacam dikasih kue sus, dalamnya kari atau apa segala macam. Tapi gue juga nggak terlalu tahu sih. Di bayangan gue itu soalnya kebayang. Oh, enggak, ini dia kayak lebih kayak ke donat sih kalau menurut gue. Adonannya agak-agak ajaib sih sebenarnya, tapi digoreng gitu. Terus nanti di atasnya dikasih ya kalau anak-anak suka banget pasti kayak coklat, Nutella, terus apalah namanya bueno gitu-gitu. Kayak saus-saus manis banget yang pasti gue nggak makan. Terus gue bawa itu kan, terus udah gue pikir kurang kayaknya ya. Kalau kita kan biasa heboh ya, kalau buka kan kayaknya meja kan penuh dengan makanan ya gitu kan, apalagi anak-anak kan, semua idaman sepanjang hari bakal di keep kan sampai nanti pas buka tuh jadi udah berjejer gitu makanannya. Nah ini enggak loh, beneran loh, bener-bener dia masak lasagna doang. Terus sama gue bawa itu, terus sama kurma gitu. Dibilang kalau kita cuma makan kurma kalau buka gitu kan. Kita kan menyesuaikan ya. Dia orang Nigeria, jadi beda tradisi nih, ini menarik nih. Kita kan orang Indonesia ya datang gitu kan dengan wah kayaknya kurang nih. Gue cuma berkali-kali gue mikir, gue tahu gitu gue bawa ini, gue berasa bersalah gitu kan gue kan. Cuma nyama ini apa anak gue ntar bakal kenyang gitu kan. Terus pas udah buka juga gitu ternyata kita buka dulu minum air putih sama kurma doang, terus kita langsung sholat ya, dibilang gitu. Oh baiklah gitu. Terus sama anak-anak gue kan kebiasaan begitu buka langsung hajar bleh gitu, habisin semua kan ada di meja makan gitu kan gitu. Habis itu baru sholat. Salah sih, cuman ya sudah, biarin lah. Jadi gue kasihan ya, jadi kita sekalian melatih gitu kan, gue sekalian melatih anak-anak different family, different tradition, different vibes, and different table manners for sure gitu. Yang apa yang kita disajikan ya udah makan aja gitu.
Dan mereka alhamdulillah nurut sih, mereka jadi gitu, "Mom, Mm. lapar," gitu. "Iya, I know, udah makan dulu," gitu. Kasihan. Terus hari salat, betul selesai salat tuh yang juga, "Kita boleh makan nggak?" "Iya ya, boleh boleh." Ya ampun, kasihan banget, kayak gimana sih, kayak ajaib apa, awkward gitu kan. Mmm, akhirnya terus mereka makan itunya, apa sih, puff-nya itu kan. Terus dia tuh Mm. yang bilang gini, temen gue, "Kalau kita biasanya itu buat dessert," gitu. Kayak gue tuh dilirik-lirik mulu gitu, salah banget sih gue ngasih anak-anak mereka dessert di depan gitu. Akhirnya gue jelasin kalau di Indonesia tuh Mm. namanya takjil gitu kan. "Apa takjil?" Jadi kita jadi akhirnya share budaya gitu. Mm. Ya itu deh, makanan-makanan greasy, makanan yang sweet-sweet gitu kita taruh di depan. Habis itu nanti kita makan lagi yang makan besar, gue bilang gitu. Mm. Wow, gitu dia. Asli, "Lu cuma makan itu doang buat buka?" Gue sedih gitu ngeliat anaknya, paling kayaknya mukanya depresi semua cuma dikasih kurma sama air putih. Jadi sungguh Indonesia tuh luar biasa ya, hebohnya Iya. ya kalau buka gue seneng banget loh, maksudnya gue jadi kagum gitu sama budaya gue, gila ya kita heboh banget ya sebenarnya. Mereka yang kasihan gitu. Iya kan kalau kalau di ininya kan Sundanya kan memang cuma Hmm. kurma bilangan ganjil sama air putih. Iya, Terus ini kan I walaupun know, tapi jangan dipraktekin banget gitu. iya makanya makanya ternyata di tempat yang lain tuh dipraktekin, sementara di tempat kita tuh Mhm. I don't know, maybe Ramadan itu tuh semacam festif gitu kali ya. Exactly. Uh, jadinya ya lebih lebih ekstra gitu. Iya. Di keluarga tempat ada momen-momen bareng-bareng keluarga, bareng-bareng sama temen, iftar gitu. Mhm. Nah, sekarang itu juga ternyata ya ada apa namanya? Ada eh, yang lagi hype banget ini si takjil di sini gitu. Jadi tuh semacam kayak ada war antara yang nggak puasa, yang non Islam sama yang puasa untuk beli takjil, dan itu tuh macam-macam rebutan gitu loh, dan itu tuh lucu banget. Ini Maksudnya gimana? ngetop di media massa sih gitu, dan gue juga sebetulnya kan ya karena gue lagi nggak terlalu eh involved sama media massa tuh, gue cuma lihat di seliweran TL-TL kalau pas lagi gue buka gitu kan. Jadi kayak misalnya em, ya nih gue noni gitu kan, non Islam, tapi gue seneng banget lihat takjil. Jadi gue jam 1 udah nungguin takjilnya, mau beli takjil sambil bantuin nyusunin ibu yang jualan takjil. Lumayan lah dapet Oh, diskon katanya gitu. Terus habis itu yang ingat banget. terus yang satu bilangnya, wah ini nih nggak nggak adil dong, nggak fair dong aturannya gitu. Masa nanti pas lagi Natal kita kan nggak bisa berburu babi guling misalnya kayak gitu, itu nggak fair. Terus yang satu lagi bilang, wah ini gue abis ini mau borong telur semua biar nanti kalau pas lagi Easter nggak ada yang pakai telur, biar diganti Kinder Joy aja semua gitu. Iya 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 iya. Oh, that's funny. Iya, Seru seru lucu seru seru. banget, lucu banget. Dan yang satu katanya, oh gue udah nyiapin, gue noni, tapi gue udah nyiapin sarung sama baju koko katanya gitu kan, biar bisa rebutan takjil Oh, gratis di apa namanya, di depan masjid katanya gitu. Wah, di sini kan lagi habis politik rame karena ini kan ya, karena pemilihan presiden gitu. Jadi orang-orang pada bilang, ya kita bisa rame-rame menyegarkan. gituin politik, sekarang takjil pemersatu bangsa katanya. Oh, that's so Iya sweet. I makanya love it. I love bener-bener hearing that. bener-bener gembira Akhirnya, gue. Itu ya. dia ya. Maksud gue kita tuh dulu kan hampir nggak pernah ngerasain yang namanya perbedaan gitu ya. Maksudnya Yes, ya ada sih, tapi somehow tuh kita fine aja with everything yes, gitu. Cuma beberapa yep. waktu ini ya ada memang Emphasis yang banget. Mm-mm. yang kayak begitu. Terus sekarang disatukan karena takjil yang kayaknya tuh kita tuh iya kan That's nggak pernah amazing. hype gitu kan ya. Ih gue seneng Yep. banget asli. Wah ini Iya, seru gue juga suka banget. banget. Heeh. Iya, itu dengernya kayaknya, dan itu dengan apa, medianya tuh dengan yang takjil gitu, kesannya kecil Mm-mm. remeh-temeh, cuman lu ngomong takjilnya gue udah inget Ben Hill langsung ya, aduh pikiran gue tuh ke Ben Hill. Asinan semua, aduh bakwan, ya Allah, Masya Allah itu enak banget ya. Gue sampai bingung kadang-kadang, kita cuma lapar mata doang, pasti kan cuma lapar mata Heeh. kan kalau puasa kan, Betul semua betul dibeli habis itu betul. udah nggak makan apa lagi gitu kan, udah kenyang banget karena masih
simpen baru takjil doang, belum main course-nya. Begitu hebohnya gitu loh Indonesia ya, maksud gue. Iya, makanya. Kayaknya wow. Gue aja sekarang nggak terima undangan buka puasa bersama. Jadi kalau seandainya ada teman-teman ngajakin gitu, nggak deh, gue nggak bisa keluar condet gue. Kenapa? Ya itu kan rame takjil. Jadi perlu amat sangat berjuang sekali untuk keluar dari sini. Jadi kalau seandainya Serius lo? keluar, ih Hah? serius. Jadi gue kalau seandainya keluar tuh harus kudu paling lama jam 2. Oh Jadi my terus god. pulang pas lagi habis terawih lah atau pas lagi orang-orang terawih gitu supaya jalanan What? tuh kosong. Dan temen gue kemarin baru hari Sabtu kemarin kan laporan sama gue gitu. Dia jadi jalan mau menuju rumah mertuanya di Condet Dalam gitu, Batu apa mau mana salah Balik Kambang pemana gitu. Terus dia kirim foto kan ke gue, Ika nih lihat Condet kayak begini dengan penuh dengan motor dan yang lain-lain, mobil dia nggak bisa lewat. Gue bilang Merinding. ya memang begitu itu kalau seandainya mau kalau Ramadan di Condet, gue bilang gitu kan. Waduh ini gimana nih, gue tiap Sabtu harus ke sini soalnya bapak mertua lagi ada di tempatnya kakaknya gitu kan. Terus gue bilang mau gue kasih rumus enggak? Kasih rumus. Ini rumusnya sudah terbukti Berangkat bertahun-tahun. jam 2. Lo harus masuk condet paling lama jam 2, terus nanti keluar pas lagi orang-orang terawih atau setelah terawih, itu lumayan Oh jalanan my kosong. gosh, luar Dan biasa. bener dong dia tunjukin gitu kan, pas lagi jam setengah 10-an lah dia keluar dari condet, iya lo legaan katanya gitu sambil dia foto. Oh, oh gitu. Itu pada Iya, ngapain aja emangnya sih? Emangnya jadi sampai sampai berjejol gitu sampai ngapain aja? ya itu dia sama pertanyaan sama suami gue kan, dia waktu itu keluar karena gue minta tolong beli gorengan dong di depan gitu kan. Jam setengah Ah. 5 dia keluar, oh gila jalan kaki aja nggak bisa lewat karena semua Ah, orang what? semua orang ini pada cari makan apa pada jualan sih gitu. Jadi ya imbang antara yang Oke. jualan takjil sama yang cari takjil tuh imbang semua gitu. Tapi kan memang kan orang kan bawa Hmm. motor mostly kan, dan setiap Aha. tukang takjil tuh kan ada di sepanjang jalan kan. Ya you know lah gitu. Nah, orang Oh pada my. berhenti, pada apa segala macam. Jadi ya rame banget emang. Makanya gue Lo bilang fotoin dong, gue nggak bisa ngebayangin kayak gimana sih. Kayaknya dulu nggak segitu parahnya deh. dulu kan nggak segitu ya, cuma sekitar dia Iya. sekitar 5 tahun terakhiran lah, kan makin banyak orang kan yang di sini tuh makin banyak perumahan, makin banyak orang, jadinya ya kayak begitu gitu. Wah seru sih pas lagi itu akan berlangsung sampai kurang lebih 2 minggu di awal puasa gitu kan. Oh, Terus yang biasa. minggu Semangat ketiga banget ya. itu yang Mm, rame mm. kan beralih ke pasar tuh ya, ke pasar ke mana gitu. Terus nanti Oke. pas lagi udah mau masuk minggu keempat dah udah mulai kosong karena orang-orang pada mudik kan, dan kita Oh ya udah iya, tinggal di ini aja gitu, benar-benar. tinggal Wah, orang-orang luar asli biasa. aja. Pemerhati sosiologi banget nih ya kayaknya. Udah sampai ada patternnya gitu lo udah tahu. Iya loh, saking saking ini ya, saking kan gue harus memperhitungkan waktu pas lagi masih kantor, memperhitungkan kapan gue harus berangkat kantor, Iya benar, pulangnya benar jam berapa supaya gue paling males ketemu macet-macet kayak gitu gitu. Apalagi kalau udah banget. mau deket rumah, itu kan rasanya Hmm. ya elah tinggal di depan doang gitu, terus Oh, oh. masih mesti ngantri dan yang lain-lain sebagainya kan, emosi jiwa gitu. Tapi itu seru deh, beneran deh. Aduh, lo cerita kayak gitu, jadi gue langsung ya Allah kayak kangen banget sama Ramadan di Indonesia karena you know Iya. lah di sini kan minoritas banget gitu. Gue yang namanya mengadakan energi untuk keluar rumah tuh udah males banget kadang-kadang. Dari malam juga ada undangan kan yang bukber Ah, gitu lah ah, di ah. masjid gitu, komunitas Indonesia. Cuman ya ampun, setengah jam, 30 menit kan termasuk ringan ya menurut lo ya. Mm, mm, Cuma mm, menurut mm. gue tuh udah jauh, itu udah di luar kota gitu. Jauh lah kalau seandainya nggak pakai macet mah 30 menit itu jauh banget. Iya kan? Udah Mm-mm. gitu belum di sini maghrib jam 7.20, udah gitu nanti makan-makan bla 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 bla, jam 8.20 baru kelar lah paling enggak, terus Mm-mm. nanti apalah lanjut terawih mungkin gitu kan bisa jam 10 kan. Jadi Iya. ya ampun, udah lelah duluan gitu mikirnya. Ya, jadi mau kayaknya nggak seberapa pernah gue juga datang tuh tahun lalu kan kayak ke acara Mm-mm. kayak gitu. Ini Mm-mm. berdasarkan tahun lalu iftar tahun lalu yang gue ikutin di acara-acara Indonesia ya. Mm.
gue sama anak jadi nggak bisa menikmati loh, karena rasanya tuh beda gitu. Kayak oke, fine, kita makan misalnya dari Samara. Jadi kayak jadi ada restoran di sini namanya Samara Kitchen tuh yang makanan Indonesia gitu. Yang jualan tuh dari Bandung. Dan bener-bener wah, enak banget batagor ya. Wah, gue udah membayangkan kayak gitu kan, nasi penyetnya ala apalah, ayam penyet gitu-gitu. Sampai sana taunya diboxin gitu kan. Pakai box makannya. Iya. Berkurang kenikmatannya dikit, tapi ya alhamdulillah bersyukur sih, enak gitu, rasanya enak. Cuman beda gimana sih kalau di rumah kan bisa wah terserah lo makan apa deh gitu, sambil ngobrol sambil gini sambil gitu. Ini kan kayak masih agak ya table manner, baik-baik mukanya gitu kan, mesti pakai kerudung cantik gitu, pakai make up gitu kan. Itu yang udah effortnya udah panjang gitu ya. Dan mau makan apa, terus belum waktu mereka masih agak kecil kan, mereka malah main lah sama teman-temannya, lari-lari gitu-gitu. Jadi gue yang ayo sholat dia malah yang sibuk nyariin mereka gitu, mau sholat jamaahnya kalau di komunitas kan gitu kan. Jadi nggak menikmati, belum antriannya panjang gitu-gitu. Terus nanti ini kalau yang agak banyak gitu, yang agak gede gitu, komunitas kita namanya Mi itu kalau sekali buka puasa tuh bisa ratusan tuh yang datang tuh. Banyak banget. Dari sampai anak-anaknya gitu semua datang. Iya. Ya sama aja. Ya makin kesini pun juga gue buat kumpul-kumpul gitu juga masih rada-rada males-males juga. Even di tempat kita juga udah nggak ada yang ngajak lagi. Yuk bukti. Biasanya OTW semua ya. OTW udah bertahun-tahun nggak nyampe-nyampe. Kita rencana doang. Entah nanti ketemunya kapan tahu. Iya bener, emang itu is a matter of juga. Ya, tapi masalahnya bukber pun juga yang ketemu juga kita juga kan, nggak full gitu. Tapi seru sih. Even buat ngerencanainnya aja itu loh sebetulnya lebih yang gue ngerasa ya even buat ngerencanainnya aja udah seru gitu. Apalagi kalau saya bisa ketemu bareng-bareng. Iya, tapi bener sih, mungkin karena kita udah makin nyaman sama situasi di sekitar kita, jadi kita udah tahu apa yang bikin kita nyaman. Jadi udahlah, ngapain sih gitu ya effortnya berlebihan untuk sesuatu yang udah terprediksi bakal kayak gini gitu. Cuman untuk menuju perut yang sedikit kenyang gitu kan, effortnya kayak begini. Seharusnya nggak boleh kayak gitu ya, karena kan kapan lagi sih gitu, Ramadan tuh kayaknya hingar-bingarnya tuh apalagi berasa banget kan kalau kita di luar negeri gini kan, berasa aduh sepinya, nggak ada yang azan, nggak ada yang bangunin sahur ya, regardless you how much you hate gitu kan dengerin orang sahur. Tapi jujur ya, sekarang tuh juga jauh banget berkurang loh. Di sini tuh jam 2 kemarin gue denger sih, cuma nggak. Oh my god, nggak yang ramai. Ada serius jam 2, cuma nggak yang sampai dipukulin si galon aqua dan yang lain-lain. Gue juga merasa kok aneh ya gitu. Tapi ya bagus lah, menurut gue itu bagus ya. Jadi nggak mengganggu yang lain gitu loh. Iya, setuju gue sih fine. Cuma kalau seandainya sampai berlebihan kan itu namanya juga polusi suara. Iya banget. Orang yang light sleeping kayak gue kan ya udahlah kelar kalau seandainya udah bangun kan. Oh iya benar ya, kasian juga ya benar kalau apalagi yang nggak puasa gitu kan, mesti terbangun gara-gara polusi suara. Cuman itu salah satu yang gue kangenin juga sih kayak gitu-gitu. Terus azan juga yang langsung dari masjidnya, bukan dari Alexa gitu kan, atau dari Google gitu kan, rasanya beda gitu. Dia bisa azan. Bisa. Alexa udah gue ajarin, ini caranya azan. Aduh, jadi kita kalau lihat ada apa namanya, kan ada kan jadwal imsakiyah gitu kan, di app juga, tapi beda. Nah itu kemarin tuh pas gue jalan, gue sama ke rumah teman gue gitu, dia super duper ideal ya, idealis banget ya. Udah makannya cuma itu sunah rasul gitu kan. Terus dia juga ngikutin appnya dia gitu. Padahal dia juga punya tuh jadwalnya tuh. Gue bilang, oh kita sama nih jadwalnya kayak gini gitu. Bilang, tapi di app 3 menit lebih lama daripada yang situ. Dia bilang, dihitungin loh 3 menit. Ya ampun. Tapi di sini juga anak-anak gitu loh.
Ada yang Iya. kayak gitu juga. Yang dia pasti Oh lebih gitu. duluan 3 menit gitu. Terus kata bokap gue, kan suami gue langsung suka suka bingung ya. Ini kenapa sih Heeh. kok colongan banget 3 menit gitu kan? Azannya gitu. Karena kan kita Heeh. jadi buru-buru gitu kan ya. Karena kita kan berhenti memang ngepasin azan kan gitu. Ini kita Mm-mm. jadi buru-buru. Nah, terus Oh kata iya iya. bokap gue, Mm-mm. kemungkinan besar sih dia ngikutin kayak app-nya gitu deh. Jadinya waktunya tuh Hmm. maju melulu gitu. Oh gitu. Cuma Iya herannya itu. kalau pas lagi azan maghrib dia tuh nggak pernah duluan. Lucu banget Iya kan. iya. Yoi. Iya gitu deh jadinya kita agak harus menunggu. Ya, anak-anak sih alhamdulillah mereka excited, mereka punya Mhm, gue senang aja sih kayak tadi, aku pengen buka ini, pengen buka. Jadi gue pengen mewujudkan juga kan. Jadi mereka oh mhm, impiannya tercapai gitu kan, walaupun cuman mhm, sebatas lapar mata habis itu paling berapa sih berapa gigit gitu-gitu. mhm, Ya. mhm, Tapi senang aja gitu mereka jadi dan mereka sekarang sejak tahun lalu tuh di sekolahnya tuh ada kayaknya mungkin karena banyak komunitas mulai banyak ya. Jadi mhm. satu ruang kosong gitu di sekolahnya di allocate buat itu buat anak-anak yang puasa biar mereka nggak ngiler gitu makanan yang lain Mhm. sanggup yang lain teman-temannya mereka bisa nongkrong di situ pas lagi break gitu Oh mereka gitu. dikasih apa namanya sajadah gitu Mhm, mhm, eh mhm, kayak karpet dari gym sih tadi bilang gitu kayak buat mhm. yoga gitu cuma dibikin jadi kayak buat ya bisa-bisa gurunya deh pokoknya Mhm, mhm, mhm. dibikin karpet terus dikasih mainan kayak apa sih board games yang mereka nggak Hmm. harus lari gitu nggak harus makan terus mereka hangout aja sama teman-teman yang sama puasa pada sholat pada apa-ngapain gitu deh Tapi gitu itu jadi keren banget ya. itu kayaknya baru pertama gue denger public school kayak gitu deh. Mhm, Nah, mhm. public school ya anak gue kan nggak private kan maksud gue Iya, kayak iya. gitu aja ada gitu di accommodate kayaknya sih tergantung kepala sekolahnya sih kepala sekolah baru dan dia Mhm, kayak lebih aware sama keberagaman gitu ya di mhm, sekolahnya jadi mhm, dia mhm. sediain itu kemarin Ya. gue juga di email sama gurunya anak gue yang satu gitu kan Mhm, tanya mhm, apakah dia mau berpuasa bulan ini gitu kan mhm, terus mhm. apakah yang kamu butuhkan apa gitu ya how can we accommodate gitu. Mhm. Um, apakah dia bisa masih apa ikut pelajaran gym gitu-gitu deh pokoknya kayak kayak agak istimewa gitu Mhm, kan kayak gue mhm, mhm. jadi seneng gitu sih oke gitu tergantung dia Iya. anaknya di kalau mau puasa puasa kalau enggak gue bilang gitu karena belum wajib kan baru Mhm, latihan mhm, cuman anak mhm. gue termasuk yang apa kompetitif banget jadi kan mereka punya Hmm. chart gitu kan ada Iya. namanya gitu kalau dia nggak puasa sehari aja kayak tahun lalu tuh Brigata sakit sehari kan dia Mhm. sedih banget dia marah banget tapi kayak lebih more of a competitiveness gitu Iya, iya, dan dia iya, kayaknya iya. very determined juga ya udah jadi gue manfaatin aja pas lagi mereka punya perasaan kayak gitu ya gue manfaatin gitu ya udah. Iyalah, bagus buat Mm-mm. karena kan menyenangkan ya mereka puasa Mm. tuh bertigaan gitu maksud maksud aku Iya. bareng-bareng ngelihat saudaranya wah bisa puasa gue enggak gitu tuh Mm-mm. ada rasa rasa ya itu tadi kompetitif dan jadi Mm-mm. motivasinya sendiri kan gitu. Kalau kita kan Ternyata dulu kan gitu ya. iya Heeh. seru Mm-mm. juga kayak gitu. Gue juga jadi sekarang jadi oh si kakak mungkin dia kadang-kadang selalu ngerasa sendiri tuh ya karena Mm. emang nggak ada saingannya gitu kan. Iya iya Dan iya iya. sendirian mau sama siapa Iya benar benar benar. gitu. Iya. Wah seru juga ya. Tapi gue seneng sih dengar tadi bahwa keberagaman tuh juga sudah mulai jadi awareness tersendiri juga di negara Mhm. sana gitu kan. Mhm. Sama Mhm. kayak di sini pun juga sudah mulai kembali merasakan yang namanya, oh bisa ya nikmatin takjil tuh bareng-bareng, dipersatukan sama takjil Mhm. gitu. Rasanya tuh Iya, ya iya. indah aja gitu, senang aja gue. Iya. Yap, yap, yap. Semoga makin banyak kabar gembira seperti ini yang bisa kita sharing setiap Amin. kita post. Jadi lebih memotivasi karena ya kan Betul, to betul. be like ya kan. Kayak kalau positif energi kayaknya lebih gampang ngaruhnya gitu ya ke otak kita ya lebih gampang apa ya gitulah Mhm. lebih uplifting gitu rasanya Ya, daripada
ngomongin yang negatif-negatif gitu. Rugi banget sih. Ya Sangat, nggak sih? sangat, sangat. Makanya pas Ah. lagi Ramadan ini gue mau campaign itu tadi 30 days of thank you. Kalau seandainya lo bisa bikin postingan atau Hmm. tulisan atau apalah segala macam tentang terima kasih gitu, ya Nah, kenapa nggak dicoba gitu untuk disebarkan ke orang lain juga. Walaupun kita misalnya kita nggak posting apa-apa, tapi yang penting nah, lo kasih tahu aja orang-orang sekitar lo. Ada lo Project 30 Days of Thank You. Siapa tahu ketularan kan. mm-mm. Ya, itu tadi untuk menghidupkan positive vibe di sekitar kita. That's a great idea. Yes. Itu. Setuju, setuju. Gimana kalau gue pengen ikutan gimana? Kalau lo? Bisa. Oh iya, of course lo. Follow coach.karisma di Instagram ada, di LinkedIn juga ada juga. Tapi ya itu tadi, kalau seandainya mau posting sendiri that's fine. Kalau seandainya mau tag Instagram juga it's okay, atau mau ditulis sendiri it's fine. Nggak perlu orang tahu juga that's okay. Tapi yang penting tadi ngikutin bahwa ada 30 days of thank you, so you write it or you post it every sesuatu yang bisa lo terima kasihin deh gitu. Even ternyata gue tuh juga baru nyadar bahwa gue masak kemarin acak-acakan dan berantakan pun ternyata gue jadi belajar sesuatu. So thank you banget itu sama masakan yang gagal gitu. Masak apaan emangnya? Jadi ceritanya gue masak tumis tempe kan, orek Aduh, tempe enak itu ya. kan untuk pertama kalinya tuh, karena gue sebetulnya gak terlalu suka, tapi ya karena suami suka ya udah coba gitu, kayaknya gampang banget kan, potong-potong cabai lah apa segala macam. Ternyata ada satu langkah yang gue skip, so gue nggak goreng tuh tempe dulu gitu. Ternyata Oh, oke. goreng tempe itu diperlukan supaya sturdy, karena ketika Iya. lo nggak goreng itu jadi biji kedelai lagi. Hancur dengan suksesnya. Aduh, yang penting niat. Tapi jadi namanya jadi apa tuh? Ada kan nih kayak gitu ya, kayak sambal tempe gitu kan, jadi Nah, judulnya ya jadi kayak gitu. Nah, enak ah, juga. kan gue menjadikan kegagalan itu gitu ya, karena menurut gue gagal nih gitu kan, sebagai satu satu awal dari gue dapat belajar baru gitu. Begitu gue posting, ada yang komen tuh, kalau masak-masak tuh nggak ada yang namanya gagal kak, katanya gitu. Jadi masakan itu bisa aja ditambahin santan jadi sayur lombok, katanya gitu kan, Iyo, ditambahin dijadiin setuju. isian lontong segala macam. Wah, iya Iya, juga ya gitu. Jadi it iya. means even kegagalan yang kita anggap gagal aja gitu kan, itu bisa kasih kita pelajaran. Tapi ternyata kegagalan itu juga tidak dimaknai gagal juga sama orang lain, bahkan bisa di-upgrade gitu kan. Dan ya itu Betul. tadi gue bilang, ternyata positifnya tuh ya kayak gitu gitu. Kita say thank you, kita kita umumin ke semua orang gitu ya, bahwa kita thank you for this, for that. Ternyata ada juga gitu yang memberikan respon yang positif gitu kan terhadap itu. Jadi kita Iya, jadi mikir lagi, wah iya ya, ternyata orang pun jadi ikutan positif gitu. Itu sih yang iya, iya. bikin seneng gitu. Iya, ya, bener-bener bener banget ya. That's really deep if you think about it. That lo udah rencana lo kan sebenarnya ini tujuan lo kan cuman orek tempe ya. That's the Mm-mm. goal. Akhirnya Mhm. jadi sesuatu yang lain, bukannya mengubah. Emang mengubah sih karena mungkin pikiran lo udah mikir gue bakal makan nasi sama orek tempe sama sambal gini kan. Cuma agak Mm-mm. di switch berbeda aja dikit aja. Tapi rasanya mungkin agak mirip lah gini-gini. Jadi judulnya beda. Lebih ke Mm-mm. situ aja, lebih ke packagingnya kayak gitu-gitu. Cuman apa namanya mainnya tetap sama gitu kan, tempe Iya, gini-gini. betul. That's really awesome. I mean karena kita selalu biasanya kalau kita menghadapi kegagalan kan langsung udah selesai gitu kan. That's the Mm-mm. end of the world. Right. That's it gitu. Walaupun shallow, Kita cuma yang dapat penting 70 gitu kan semoga ulangan bermanfaat gitu. ya episode Misalnya AMPM dulu. kali ini. Enggak Selamat 95, berpuasa enggak and we'll 100 see you gitu. again on the Enggak next kayak gitu episode. aja kayak udah Bye. harga mati. Padahal kalau mungkin dilihatnya jadi jadi kita mungkin jadi apa sih yang salah dari 70 atau apalah atau I don't know how you see it, but Iya, yeah, that's really powerful. iya, begitu. Pokoknya keren. Keren banget deh. Ternyata sebegitu powerfulnya yang namanya thank you itu. Bener, kalau gue mungkin gue membayangin kalau 30 days of thank you gue selama
selama puasa mungkin I'm grateful for this food, for iftar, I'm grateful for this food and that food. Saking shallow-nya gitu kan. Walaupun shallow, yang penting semoga bermanfaat ya episode AM PM kali ini. Selamat berpuasa and we'll see you again on the next episode. Goodbye.